Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua, dan selamat datang kembali lagi di Reborn Shonen Anime Channel. Pada video kali ini kembali aku bakal bahas alur cerita manga Jujutsu Kaisen, tepatnya di chapter 203 sampai 204. Sebelum pada pembahasan, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, oke? Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 203 dibuka dengan memperlihatkan adegan di mana sebelum bertemu dan bertarung dengan sang ayah, Choso sempat melakukan perundingan dengan Tengen Sama dan Yuki Tsukumo. Pada saat itu, Choso dengan sukarela mencalonkan dirinya sendiri sebagai pilar pertama untuk menghadapi Kenjaku alias Kamo Noritoshi. Ia berencana maju terlebih dahulu untuk mencari tahu arwah kutukan seperti apa yang orang itu punya atau informasi soal teknik kutukannya. Setelah itu, barulah Choso mempersilahkan Yuki Tsukumo untuk maju melanjutkan pertarungan. Menurutnya, jika dirinya bisa membuatnya memakai domain, maka tepat setelah itu, Kenjaku akan dalam kondisi di mana sulit untuk memakai teknik kutukan. Lalu di saat itulah, Yuki akan bertugas untuk menyerangnya. Walaupun Choso tahu resiko dalam rencana tersebut bisa membuatnya mati, namun Choso sama sekali tidak peduli selama Kenjaku juga mati. Ini semua ia lakukan demi kutukan ibunya yang membuat setengah dari dirinya dan juga demi saudara-saudaranya. Kemudian masuk ke cerita sekarang, di mana kali ini diperlihatkan ketika serangan Piercing Blood hampir beberapa senti lagi akan mengenai matanya. Di saat itulah, Kenjaku pun lalu berusaha menghindari serangan darah tersebut sembari mengeluarkan sesosok arwah kutukan. Melihat hal tersebut, tentu saja Choso tidak ingin membiarkan lawannya itu selamat. Jadi, ia putuskan meledakkan area tersebut dengan harapan Kenjaku bisa ikut terkena dampak serangannya. Namun sayang, serangannya rupanya tidak mampu membuat Kenjaku terluka. Malahan, Kenjaku setelah itu melakukan serangan balik dengan cara melempar sebuah bongkahan bata ke arah Choso yang selanjutnya diikuti dengan beberapa arwah kutukan di belakangnya. Karena tidak tahu apa yang sedang sang ayah rencanakan, jadinya Choso tanpa ragu segera menghancurkan benda yang perlahan mulai mendekatinya dengan teknik supernova. Seusai benda itu meledak, tiba-tiba Kenjaku sudah berada tepat di hadapan Choso. Lalu, dia memanfaatkannya untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Karena yang sudah diketahui, pertarungan jarak dekat merupakan salah satu kelemahan bagi pengguna teknik kutukan manipulasi darah. Dan tentu saja, Choso pun tidak ingin membiarkan hal ini berlarut-larut begitu lama. Sehingga ia memutuskan untuk menjaga jarak kembali dengan Kenjaku. Lalu ketika Kenjaku ingin menghampirinya lagi, Choso pun saat itu sudah menyiapkan sebuah serangan supernova supaya sang ayah gagal mendekatinya. Kemudian Choso pun bertanya kepada Kenjaku apa yang dia ingin Yuji lakukan. Padahal anak itu tidak sepertinya yang sudah Kenjaku buang selama 150 tahun. Kenjaku pun menjawab bahwa dirinya sebenarnya tak punya rencana pasti untuk itu. Kalaupun harus, maka peran Yuji hanyalah sebuah fasal. Namun menurutnya peran itu pun sekarang sudah selesai. Yuji hanyalah sinyal asap yang memulai semua hal. Selama dia terus hidup bersama dengan Sukuna, maka perputaran kutukan takkan pernah berhenti. Dia akan menjadi mata badai era yang baru. Mendengar pernyataan tersebut, sembari menembakkan Piercing Blood-nya, Choso pun mengatakan kalau apa yang dikatakan Kenjaku itu salah. Justru sebaliknya, selama Kenjaku alias Kamo Noritoshi hidup, dia adalah sumber kekacauan ini dan sudah pasti bukan Yuji. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan tanpa dirinya sadari dari bawah lantai tiba-tiba 3 ekor arwah kutukan muncul dan berhasil mencengkram sebelah kaki Choso. Dan ketika pandangan matanya hanya tertuju pada arwah kutukan itu, di saat itulah Kenjaku memanfaatkan momen tersebut untuk menghajar kakak dari Itadori Yuji ini. Tanpa ada rasa iba, Kenjaku lalu menginjak-injak kepala Choso sembari berkata kalau dirinya tahu Choso hanyalah orang depan yang mencoba mencari tahu bahkan walau sedikit tentang teknik kutukannya untuk Yuki Tsukumo. Namun sayangnya, dirinya hanya berencana memakai pengendalian arwah terkutuk padanya. Bahkan, ia hanya akan menggunakan arwah terkutuk tingkat rendah. Karena ia menganggap Choso dan yang lainnya hanyalah sebuah kegagalan.
Merasa kalau Kenjaku juga telah menganggap saudaranya kegagalan, ia pun lantas bertanya, memang apa yang dia tahu tentang saudaranya. Kenjaku pun menjawab, "Oh maaf, kau tersinggung. Aku begitu berharap padamu tapi kau begitu mengecewakanku. Mungkin kau bisa bangga pada dirimu sendiri karena sudah bisa membuatku bicara sebanyak ini." Untuk bisa terlepas darinya, kemudian Choso pun berusaha mencengkram sebelah kaki Kenjaku. Tapi tak lama tiba-tiba kaki tersebut menghilang dalam sekejap. Dan selanjutnya Kenjaku lalu menyerang Choso menggunakan roh kutukan yang mirip dengan kelabang dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlah sebanyak itu, Choso pun tak kuasa untuk melawannya. Bahkan bukan hanya baju yang dikenakannya, tapi juga kesadarannya pun mulai menghilang. Dengan detail, sang villain pun menjelaskan bahwa arti menjadi penyihir tingkat khusus itu adalah seseorang yang bisa meruntuhkan negara hanya dengan seorang diri. Gojo dan Geto termasuk dalam kategori tersebut. Karena menurutnya, pengendalian arwah terkutuk bisa menghasilkan pasukan monster dalam jumlah besar. Dengan banyak tangan, pekerjaan pun menjadi ringan. Bahkan walau mereka hanya arwah tingkat rendah, setelah meningkatkan mereka dengan energi kutukannya, menggerombolkan dan memberinya perintah, mereka bahkan bisa mengalahkan penyihir tingkat 1 seperti Choso. Di sisi lain, mengetahui Choso mulai kewalahan, Tengen pun mulai memanggil Yuki. Namun, Yuki merasa kalau gilirannya masih belum datang. Sementara itu, ketika tubuhnya sedang tergeletak tak berdaya, dalam hati Choso pun berkata bahwa dirinya sudah gagal sebagai seorang kakak. Melindungi saudaranya, menanggung beban mereka, menjadi panutan mereka, itulah harusnya arti menjadi Oni-chan. Dan ia juga merasa kalau dirinya sama sekali tidak mengagumkan seperti yang Kenjaku bilang. Bahkan menghadapi ayah brengsek ini, dirinya tak bisa mengenainya sekalipun. Tapi dirinya tak akan membiarkan Kenjaku menyebut adik-adiknya tidak mengagumkan. Nah, dengan tekad kuat itulah, Choso pun kembali bangkit, sembari berkata, "Death Finding Brother, tolong pinjamkanlah padaku kekuatan kalian." Kemudian masuk ke chapter berikutnya, di mana di sini diperlihatkan sesaat setelah Choso berteriak meminta saudara-saudaranya untuk meminjamkan kekuatan. Tak lama, tiba-tiba Choso merasakan ada sebuah dorongan atau support dari ketiga adiknya yang bisa menambah kekuatannya. Tanpa berlama-lama, Choso pun lalu memanfaatkan energi tambahan tersebut untuk menyerang sang ayah dengan teknik andalannya yaitu Virgin Blood. Di sisi lain, Kenjaku nampak begitu sangat tenang ketika sang anak mulai menyerangnya kembali dengan teknik yang sama seperti sebelumnya. Nah, hal yang membuat dirinya begitu kalem menghadapi serangan itu adalah karena dia sudah tahu cara kerja Virgin Blood. Menurutnya, serangan ini paling cepat di awalnya. Jadi jika dirinya menghindari tembakan pertama, mau seberapa kali pun Choso membelokkan arahnya, maka dirinya tak perlu takut apapun. Lalu ketika Choso mulai menggunakan keahlian milik Eso, dengan sangat santai sang pengendali tubuh Geto pun mampu menghindari semua serangan-serangan tersebut hanya dengan memanfaatkan roh-roh kutukan yang ia punya yang bisa ia keluarkan mulai dari tangan hingga kaki. Bahkan pada saat Choso memakai teknik Winking, Kenjaku masih saja terlihat lihai mengelak semua serangan Choso. Sembari duduk di atas batang sebuah pohon, Kenjaku pun berkata bahwa setelah Choso menanamkan tracking pada sebuah kemampuan, itu bisa jadi secepat Virgin Blood. Sebagai orang tuanya, Kenjaku tak terpengaruh dengan racun yang ada dalam darah Choso. Kenjaku pun mempertanyakan apa gunanya semua serangan tadi. Choso pun menjawab, seperti Eso dengan elegan, lalu seperti Kechiju dengan bebas sembari menggapai Kenjaku dengan tangannya, dan terakhir seperti Yuji dengan kuat sambil mencoba memukul Kenjaku dengan tangan yang satunya lagi. Namun sayangnya, lagi-lagi Kenjaku dapat meredam serangan Choso menggunakan pion arwah terkutuknya. Lantaran belum juga dapat mengenainya, Choso pun kemudian menggunakan cara lain, yaitu menyerang Kenjaku dengan teknik supernova dari berbagai sisi. Akan tetapi, sungguh di luar nalar, serangan rentetan darah dari seluruh sisi yang dilakukan oleh Choso, semuanya dapat dijatuhkan oleh Kenjaku begitu saja. Walau begitu, kali ini Choso merasa sedikit senang karena pada akhirnya Kenjaku memakai sesuatu selain pengendalian arwah terkutuk.
Di akhir panel chapter 204, diperlihatkan penyihir tingkat spesial Yuki Tsukumo akhirnya maju ke medan pertempuran setelah Kenjaku sebelumnya menggunakan teknik selain pengendalian arwah terkutuk. Dan ia pun berkata, "Kau ternyata hebat juga, Oni-chan." Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 203 sampai 204. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.